Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul sedekah menjadikan hidup kita lebih bermakna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minas syaitonir anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumil qiyamati. Amma ba'd, ya ayyuhan nasu a'usikum wa ya batagwa wonglohi pakod fajal matakut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali kita menghadirkan hati untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan hingga kita masih dapat mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat Jumat di masjidnya mulia ini. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tak lupa pula kami sebagai khotib pada kesempatan ini berpesan dan wasiat, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Adapun judul khutbah Jumat yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sedekah menjadikan hidup kita lebih bermakna. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berbunyi, setiap jiwa diwajibkan bersedekah. Setiap hari, setiap matahari terbit, maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis di atas berbicara tentang pentingnya sedekah dalam kehidupan seseorang muslim, bahwa sedekah adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apapun dan melakukannya, karena sedekah tidak dibatasi hanya dalam hal materi saja, tapi juga dapat dilakukan dengan melaksanakan perbuatan baik dengan sesama. Ucapan yang menyejukkan hati atau memberikan senyuman yang simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu sedikit atau banyak, berupa materi atau bukan. Yang penting adalah hasrat dan niat suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dan nilai kebaikan yang bersifat universal. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebaikan di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebaikan, berfungsi untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia berdasarkan rasa empati, kasih sayang dan persaudaraan. Memberi merupakan sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membagikan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disinilah letak nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabarani bahwa sesuatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang manusia terbaik dan perbuatan apa yang paling baik dilakukannya, maka Rasulullah SAW menjawab, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Tabarani. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa balasan kebaikan tiada lain adalah kebaikan pula, dan kebaikan dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keikhlasan.
kalaupun tidak semuanya boleh balasan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan sempurna di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bi'uh masanati falah aslu saliha wa man ja'a abis sayyaati falah yu'ja illa mislaha wa hum la yudlumun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dia pergikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang baik adalah yang mampu membuat pintu-pintu kebaikan dimanapun dia berada, karena kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan pentingnya bersedekah sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, takutlah kalian dengan siksa neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma, dan apabila kalian tidak menemukannya, maka cukuplah dan perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariyah di antara seluruh kebaikan dalam Islam, karena pahala akan tetap mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam berikan prioritas terhadap amal jariyah sebagai amal yang akan memberikan manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Akan tetapi, mengapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibandingkan umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya adalah karena umat Islam kurang memberikan perhatian kepada amal jariyah, sedangkan umat Islam di masa para sahabat dan beberapa generasi sesudahnya bisa tampil memimpin peradaban dunia karena mereka ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariyah yang luas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi seorang muslim setiap saat dalam hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di muka bumi ini tidak akan hilang begitu saja di telan masa, tetapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima saat terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan pada masa nanti. Seorang mukmin harus dapat mengolah dunia untuk kepentingan akhirat. Demikianlah kata Imam Al-Qurtubi. Sungguh tepat kita renungkan Adi Syariati, pemikiran muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dengan Mazhab Barat, bahwa seseorang yang soleh tidak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan akan menggerakkan dan zaman akan mencatat amal baiknya. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga dan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dan tuntunan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tiwalatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qalu hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat yang qadiyal hajat. Innallaha bil abdi wal ihsan wal ilad yatazil qurba wal yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi yaljakum lalakum tajakkarun. Fajkumullah al azim yarzukum waskuhu
amihi yazikum wasau min fadli yutikum walajikum Allahu akbar. Aqimus sholat.